Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita akan kembali mendengarkan renungan harian. Sebelumnya kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang menjadi renungan di hari ini kita baca dari kitab 2 Raja-Raja pasal 4 ayat 43. Firman Tuhan berkata demikian. Tetapi pelayannya itu berkata, bagaimanakah aku dapat menghidangkan ini di depan 100 orang? Jawabnya, berikanlah kepada orang-orang itu supaya mereka makan. Sebab beginilah firman Tuhan, orang akan makan, bahkan akan ada sisanya. Saudara yang terkasih, kita pasti pernah mendengar, membaca dan sudah mengetahui bagaimana Yesus pernah memberi makan 5.000 orang dengan persediaan yang sangat terbatas. Bapak Ibu yang terkasih, demikian juga ternyata di dalam perjanjian lama, kisah yang pernah diadakan oleh Yesus itu pernah terjadi ketika Elisa dipilih oleh Allah, dipilih oleh Tuhan untuk menjadi hambanya, menjadi abdinya, menjadi pengikutnya. Pernah memberikan makan 100 orang dengan persediaan yang cukup terbatas, hanya memiliki 20 roti jelai serta gandum. Secara hitung-hitungannya, secara matematikanya, secara logikanya, tidak mungkin persediaan yang hanya bisa untuk 20 orang bisa dinikmati oleh 100 orang. Ketika pelayannya datang, bagaimanakah aku dapat menghidangkan ini di depan 100 orang? Pelayannya sendiri pun bingung. Persediaan kita terbatas. Yang mau kita beri makan 100 orang. Namun dengan iman, dengan yakin akan apa yang dijanjikan oleh Tuhan kepada Elisa, dia mengatakan demikian, berikanlah kepada orang-orang itu supaya mereka makan. Sebab beginilah firman Tuhan, orang akan makan, bahkan akan ada sisanya. Dan kenyataannya, ketika si pelayan itu menyajikan makanan yang terbatas itu kepada 100 orang, apa yang terjadi? Mereka semua makan dengan kenyang, dengan cukup, dengan puas. Dan yang luar biasanya ayat berikutnya, jika kita membaca Bapak Ibu yang terkasih, maka makanlah mereka dan ada sisanya sesuai dengan firman Tuhan. Sesuai dengan firman Tuhan. Kunci utamanya di situ. Kepatuhan kita akan firman Tuhan akan menunjukkan kepada kita bahwa apa yang difirmankan itu benar-benar nyata. Hanya kadang kita saja yang tidak percaya. Kadang kita ragu, benar enggak ya yang dikatakan Tuhan ini? Tuhan mengatakan, mintalah maka kamu akan diberikan. Carilah maka kamu akan mendapatkan. Ketuklah maka pintu akan dibuka bagimu. Namun kadang kita khawatir, apakah ketika ku minta akan diberikan? Apakah ketika ku cari aku akan menemukan? Keraguan kita dan ketakutan kita ketika itu lebih besar daripada iman kita, inilah kita akan mengalami kegagalan dalam mempercayai firman Tuhan. Elisa sendiri, ketika Tuhan memerintahkan sesuatu kepadanya, dia percaya. Makanya dengan berani dikatakan, hidangkan saja. Meskipun cuma 20 porsi, tapi akan cukup dan akan lebih, sekalipun yang menikmati 100 orang. Inilah pertarungan iman. Iman itu pasti akan melebihi nalar manusia. Iman itu melebihi daripada apa yang dipikirkan manusia. Iman itu melebihi ketakutan kita. Iman itu melebihi kekhawatiran kita. Maka hanya satu jalannya supaya apa yang kita imani itu bisa kita terima. Imanilah dengan sungguh-sungguh, percayalah akan apa yang Tuhan firmankan. Karena Tuhan tidak pernah memberikan omongan yang kosong.
Tuhan tidak pernah memberikan ucapan yang palsu. Apa yang Dia katakan pasti akan Dia berikan. Maka percayalah senantiasa kepada Tuhan. Yakinlah akan janji Tuhan. Sebab Tuhan tidak pernah lalai menepati janjinya. Maka jikalau Elisa membuktikan firman Tuhan itu nyata, maka sekarang saatnya kita beriman sungguh-sungguh, bertuhan dengan tulus. Maka kita akan menerima janji dan firman Tuhan itu senantiasa nyata dalam kehidupan kita. Diberkatilah yang percaya dan beriman kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, firman-Mu telah mengajar kami untuk tidak ragu, tidak khawatir. Maka saat ini kami akan konsisten akan apa yang kami janjikan. Kami berkomitmen di hadapan Tuhan. Kami akan percaya senantiasa akan firman-Mu, karena firman-Mu lah sumber kehidupan bagi kami. Dalam Yesus kami berdoa. Amin.